Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bin ta'lim wa ta'allum al-ifada wal-istifada wa nafal intifa'a ila arwah walidina walikum wa watina wa walikum wa umatul muslimin ma'in susun daruh al-imam Nawawi ثم إلى أرواح من عمر هذا المكان من عمر هذا المسجد سابقا وعبر الله فيه سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس ومن ساعد في بنية هذا المعهد ونض غشاهم برحمة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويغفر للوالدين ولكم واتنا ووالدكم والمسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih hadis ke-42 dan ini insyaallah terakhir daripada pembacaan kitab Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah di minggu di Ahad berikutnya kita akan ganti kitab. Berarti kita khatam insyaallah di hari ini. Ya ibna Adam, dalam hadis qudsi Allah berfirman, terusan hadis berikutnya, ya ibna Adam, wahai turunan Adam, anak Adam manusia, lau balagat, seandainya sampai, dzunubuka, dosa-dosa kamu, ananas samai, sampai ada di awan, sampai ada di awan. Nampaknya awan gimana? Paling tingginya awan. Jika kamu pandang, kalau bahasa Jawanya nyundul mego, nyundul langit mego. Begitu banyak itu dosa kamu sampai segitu. Thumma, kemudian istaghfartani, kamu memohon ampun kepada aku, istighfar kepada aku, ghafartu laka, maka aku Allah mengampuni bagimu. Masya Allah. Sebagian ulama menyatakan dengan istighfartani, kamu banyak dosa kemudian kamu beristighfar kepada aku, ya berarti harus mengucapkan astaghfirullah atau Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau Allahumma gfirli lafadznya lafadz doa, kalau astaghfirullah lafadznya khobar bimakna doa. Karena itu nggak cukup istighfar itu hanya dengan penyesalan. Pendapat yang ini pertama, nggak cukup, harus dibarengi melafadzkan memohon ampun kepada Allah, minta maaf Allah. Tetapi sebagian lagi berkata tidak, yang penting hatinya nyesel dengan perbuatan dosa tadi itu, dan dia tidak akan mengulangi, syarat-syarat tobat terpenuhi,
maka cukup walaupun tidak mengucapkan astagfirullah. Yang paling tepat ya dua-duanya, istighfar dan juga menyesal. Nah, Masya Allah. Sebenarnya istighfar ini harus syaratnya dibarengi memang dengan hati menyesal ya. Jangan istighfar tapi rencana akan ngelakoni dosa. Itu lego namanya. Habis zina, astagfirullah, menit tak baleni. Habis koroh, astagfirullah, besok saya ulangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustaghfir min adz-dzambi wa huwa muqimun 'alaika al-mustahzi' bi rabbih. Orang yang dia beristighfar daripada dosa tapi tetap ngelakoni dosa, tetap melakukan dosa, maka dia itu sama dengan menghina Tuhan. Sampai ciwit orang sakit di ciwit itu ya. Minta maaf Pak ya, minta maaf di ciwit terus. Minta maaf di ciwit terus. Loh, ini sama dengan penghina. Ditempirin orang, minta maaf loh ya, tepak, tepuk, minta maaf, tepak, tepuk. Ini sama dengan menghina. Astagfirullah, astagfirullah, tetap berbuat dosa. Ini sama dengan menghina dengan Tuhan. Sama dengan murid kepada gurunya. Minta maaf guru ya, minta maaf saya ngelimput. Saya tidak belajar. Saya tidak menghafalkan. Besok minta maaf lagi, saya tidak menghafalkan lagi. Minta maaf, ini sama dengan menghina. Pecat langsung. Keluar langsung. Begitulah juga orang istighfar tapi tetap melakukan dosa. Yang jelas, sebagian ulama menyatakan dimaksud istighfar di sini bukan hanya bacaan, tapi harus taubat. Taubat itu komplitnya sih untuk antara dia dengan Tuhan itu ada 5 syarat. Antara dia dengan manusia itu ada 6 syarat. Untuk tobat itu diterima. Pertama, syaratnya tobat, dia harus saat itu juga meninggalkan perbuatan dosa. Enggak boleh diteruskan. Insya Allah 1 jam lagi saya bertobat. Bukan tobat namanya itu. Tak tutup no dimi. Judi ini tak tutup no dulu sampai jam 2, setelah itu saya bertobat. Tobat itu langsung, saat itu juga berhenti. Enggak pakai direncanakan. Rencana tobat tidak ada. Sama dengan begini, sampai kesetrum, tak tutup no dimi setrum. Nanti sak jam kas, insya Allah tak lepas. Tidak ada begitu. Sampai keselomot api, cini dimi. Insya Allah rondi nongkas baru saya akan obati. Itu keliru itu. Selomot api langsung diangkat kakinya. Kena listrik langsung dihindarkan tangannya. Itu namanya sebenarnya. Itu namanya orang ingin menyelamatkan diri. Demikian juga ketika berbuat dosa dia sadar ini dosa, langsung mengangkat kaki meninggalkan itu perbuatan. Nggak ada rencana 1 jam lagi, 2 hari lagi, setahun lagi, nggak bisa itu. Saat itu juga harus.
Kedua, syaratnya tobat itu diterima yaitu nyesel. Nyesel dalam perbuatannya. Maksudnya nyesel gimana? Dia tadi itu berpikir, seandainya aku tidak melakukan itu, gitu. Gampangnya begini. Sampean punya anak. Mainan pisau sampai akhirnya kena tangannya, suwe. Sampai nyesel, seandainya tak ambil pisau tadi ya, aku ketok. Seandainya aku ambil pisau tadi itu, nyesel. Itu namanya nyesel. Paham tidak sampean ini? Sampean naruh sepeda motor sama kuncinya, sebentar telepon, 2 menit keluar hilang. Lu, seandainya tak kunci tadi ya, itu namanya nyesel. Begitu juga ketika orang itu berbuat maksiat, yang namanya nyesel, dia menyesali, seandainya saya tidak melakukan tadi, astagfirullahaladzim. Itu namanya nyesel, bukan bangga. Konru, astagfirullahaladzim, tadi saya itu ngombe bir wena ikon, bangga itu namanya, bukan nyesel namanya. Tapi aku istighfar, aku tobat. Tobat itu tidak membanggakan kesalahan. Tobat itu adalah menyesali kesalahan. Paham nih ya? Oh, jadi ceritakan, no. Jangan diceritakan. Ada orang nyesel lain lagi, gara-gara dia tadi itu minum khamar, minum bir sampai jantungnya bengkak. Nyesel, aduh, nyesel saya, sakit saya sekarang. Loh, nyeselnya karena sakit, bukan tobat itu namanya. Kalau nggak sakit terus istiqomah, itu tidak benar, itu bukan tobat. Menyesali perbuatan tadi itu, menyesali kesalahannya tadi itu, dalam arti dia tadi itu seandainya tidak melakukan akan lebih baik, akan selamat. Itu maksudnya. Baik. Yang ketiga, syaratnya tobat harus dia tadi itu sungguh-sungguh, serius, sungguh-sungguh. Tahu sungguh-sungguh enggak? Berhenti selama-lamanya. Ada orang judi, entek duit, tobat saya. Kalau ada punya duit lagi, judi lagi, insya Allah. Enggak sungguh-sungguh itu namanya, bukan tobat. Tobat itu serius selama-lamanya. Ada orang zina, pasangannya sakit, tobat saya sekarang, astagfirullahaladzim, tobat saya, waras zina maning. Enggak serius itu namanya, serius selama-lamanya. Tidak akan mengulangi perbuatan itu maksiat selama-lamanya, sebagaimana tidak mungkin susu yang keluar dari putingnya kembali lagi ke dalam puting. Sampai meres susu sapi keluar, kalau sudah keluar iso balik maning, melbu maning, nggak bisa. Begitu juga keluarkan itu dari hati kamu untuk pingin berbuat maksiat dan tidak kembali lagi selama-lamanya melakukan perbuatan itu maksiat. Itu tobat beneran. Nah, yang keempat, tobat itu harus terjadi sebelum sampainya ruh ada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, kata Rasul.
Allah itu menerima tobatnya hambanya semenjak belum sampai ruhnya ke kerongkongan. Berarti ruh itu berjalan, Pak. Sikile mati dimi, mari ngono wetenge mati dimi, terus begitu sampai ke rindase tok. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, wis dari terima tobat sudah. Lagi lepas, krek, hilang sudah. Kenapa? Udah detik-detik terakhir, nggak bisa sudah. Nah, sebelum roh sampai di kerongkongan, tobat ada harapan diterima. Kalau sudah sampai di kerongkongan, nggak iso. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun begitu. Fir'aun ketika tenggelam, ruhnya udah sampai di kerongkongan, baru sadar. Amantu bihi bima amanat bihi banu Israel. Saya sekarang beriman dengan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Al-ana buat asaita min qablu. Saiki gaib. Kari dilepas begini saja ibarat baut kali sapu terantai. Si kenceng-kenceng yang di kan diputer kali sapu terantai lugur sudah lepas ini. Al-an sekarang baru bukan asaita min qablu lah sadurunge maksiat penuh 100%. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok seandainya belum sampai ke kerongkongan sih diterima sama Allah? Korun itu waktu dimasukkan dalam bumi, Korun ketika dimasukkan ke dalam bumi, Korun itu lali sama pangeran. Dia minta tolong sama Nabi Musa. Musa aghithni, Musa aghithni. Musa tolongin aku, Musa tolongin aku. Amblas belas. Kata Allah apa? Ya Musa istaghatha bika Qarun falam tughithu walau istaghatha bi la aghathtuhu. Musa, Qarun minta tolong sama kamu nggak bisa nolong. Kok seandainya saat itu Qarun menyatakan ya Allah tolong aku, selamatkan aku, saya tolong, kata Allah. Lali. Karena itu pintu tobat dibuka semenjak roh manusia sebelum sampai ke dalam kerongkongan. Termasuk syarat tobat itu diterima adalah sebelum roh sampai ada di kerongkongan. Yang kelima, wuqu'a qabla tulu'i syams min maghribiha. Tobat itu harus dilakukan sebelum matahari muncul terbit dari arah barat. Itu tanda kiamat itu. Pintu di tobat. Pintu tobat itu terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah terbit dari barat, tutup sudah. Orang yang berdosa saat itu nggak diterima oleh Allah tobatnya. Hati-hati. Nanti di akhir zaman, moro-moro pagi itu bukan dari timur, dari barat. Cuma satu hari itu, setengah hari dari barat. Sampai Dhuhr tengah-tengah, balik mana yang ke barat. Besoknya dari timur. Ketika matahari sudah muncul dari barat, sudah nggak ada tobat tidak diterima lagi. Orang yang maksiat tetap walaupun istighfar sampai pedot dilatih, tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Nanti di akhir zaman moro-moro, loh matahari itu kok barat? Wes, itu berarti sudah pena kejelekan manusia itu tidak bisa dihapus lagi sudah tulisannya. Alhamdulillah. Bumbung durung, ayo istighfar yang banyak.
Yang kelima, yang keberapa? 6 ya. Yang keenam, kalau berhubungan dengan manusia ditambahi. Kembalikan harta yang kamu ambil, yang kamu gosok, yang kamu curi, yang kamu copet, yang kamu rampok, kembalikan. Atau minta halalnya. Sepuroi, minta maaf, duit kamu 4 miliar saya colong misalnya, minta maaf. Waduh, sudah saya jual sapinya. Lah kalau sudah sapinya dijual, ya bayar. Hartanya harus duitnya kamu kembalikan atau kamu bayar sapi yang lainnya. Maaf, sapinya sampean tak ambil, tak ganti, ini sapi baru yang seimbang. Jangan nanti yang diambil gede, yang dikembalikan bayi. Nah, kan sama-sama sapi, Ustaz. Bukan begitu. Lah kalau sekarang kita nggak mengetahui pemiliknya, kita tidak mengetahui pemiliknya, kebun yang diganggu hartanya terlalu banyak, atau nggak tahu sudah pemiliknya, sudah nggak paham, sudah nggak ada, pergi pindah daerah dari daerahnya, maka harta itu serahkan kepada pemerintahan yang adil. Waduh, dibadok dewe, pemerintahannya korupsi misalnya, koruptor, nggak bisa dipercaya ini. Kalau diserahkan kayak selamatan nih, dibagi, dimakan sendiri misalnya. Kalau nggak bisa, ya serahkan, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dengan niat kalau datang lagi, ketemu lagi pemiliknya, akan dibayarkan lagi. Waduh, 20 juta saya dulu itu tak total, nyolong, ngemplang, nyopet, nipu 20 juta, tapi pemiliknya saya nggak tahu. Tak bangunkan masjid aja sudah, tak buat belikan karpet untuk masjid atau tegel keramik untuk masjid, dengan niat mudah-mudahan pahalanya kembali kepada dia. Tapi kalau ketemu lagi, ya tetap saya bayar. Lah, ini insya Allah satu bentuk tobat. Lah kalau tidak mampu, tidak ada duit, melarat ini mau bayar lagi tidak bisa, ya apa ini, saya mau tobat. Niati kalau punya duit buat bayar. Tahu tidak niat kalau punya duit buat bayar? Nah, sekarang di total 10 juta. Subhanallah, dia dapat duit 2 juta. Ambil untuk keperluan keluarga, yang lainnya kayak bayar diamalkan untuk maslahat tadi itu. Paham ya? Untuk maslahat kaum muslimin diamalkan dengan niat untuk bayar. Ya apa saya melarat untuk 2 juta kayak tugu sepeda, kreditan, dibuat untuk itu. Ini bukan tobat namanya. Dahulukan untuk menyelesaikan hutang kamu, untuk menyelesaikan hubungan kamu, kesalahan kamu karena harta daripada orang yang kamu salahi. Itu namanya tobat. Lah terus kalau tidak mampu, kemudian dia niat kalau dia mampu akan bayar, keduluan mati. Allah Maha tahu hati manusia. Insya Allah dengan kemurahan Allah, orang itu akan diampuni oleh Allah. Karena nanti di hari kiamat Allah itu mendamaikan orang yang bersalah. Nah ini mungkin orang yang niat untuk nebus kesalahannya, tapi kedahuluan mati. Dia tidak mampu. Kalau seandainya mampu, langsung diselesaikan. Pak, di hadis diterangkan begini, nanti ketika pengadilan Allah ada satu orang nuntut,
kepada temannya muslim, ya Allah, ini pernah mengambil hartaku, dia pernah bersalah kepada aku, dia pernah itu dan ini, diadili oleh Allah. Benar? Ya benar, memang ada semuanya catatannya, tangannya juga menjadi saksi, anggota badannya menjadi saksi, bumi menjadi saksi atas kesalahannya. Kemudian orang itu nyesel sebenarnya, tapi tidak bisa minta maaf karena yang disalahi mati duluan misalnya, atau tidak pernah ketemu. Akhirnya Allah memperlihatkan satu tingkatan derajat di surga yang sangat hebat. Istananya, kebunnya luar biasa. Sama si penuntut Allah menyatakan, kon, delon, lihatlah kau itu surga yang begitu hebat. Dilihat, waduh, ya Allah, itu istana untuk siapa? Gedung untuk siapa? Ya Allah, hebatnya, ya Allah. Untuk kamu, jika kamu mau saya ya Allah, mau dengan satu syarat. Syaratnya apa ya Allah? Maafkan kesalahan teman kamu. Kalau saya maafkan dapat itu ya Allah, iya saya maafkan ya Allah. Kalau begitu ajak teman kamu masuk sekali, masuk surga sama-sama, didamaikan oleh Allah. Kenapa? Ada kesungguhan orang itu bertobat. Lata rencana dok, astagfirullah, saya itu ngerampok dok dulu ini mobil rampokan, ini rumah rampokan, ini sawah rampokan, ini kebun rampokan, astagfirullah, mati yo penyet kon, ndak tobat kok. Ya harus dibersihkan itu, harus dibersihkan itu semuanya. Lah kalau bersalah sama orang, misal ngerasani orang itu, tapi orangnya sudah mati, lah kalau masih hidup ya minta maaf, Pak minta maaf saya ngerasani raimu elek misalnya, saya tadi ngerasani sampai raimu elek, disebutkan kesalahannya. Waduh Beb, ini kalau disebutkan rame nih. Kalau madhab Syafi'i harus disebutkan kesalahannya. Kalau Malik dan Abu Hanifah nggak usah disebutkan, yang penting minta maaf, yang penting minta maaf. Hah? Kalau berupa fitnah harus mengembalikan nama baiknya, harus mengembalikan nama baiknya. Lah kalau orangnya sudah mati, 2-0 yang kamu rasani, ya Allah saya istighfar, mohon ampun, saya suka ngerasani orang itu, ya Allah kuburannya jadikan kebunan surga, ampuni segala kesalahannya, didoakan gitu. Lek perlu hatamno Quran biar menjadi sebab kamu nanti akan diampuni dosa kamu oleh Allah. Paham ya? Ngerasani orang, tapi kabar ngerasani belum sampai, jangan disampaikan. Maaf loh, tadi saya ngerasani kamu itu begini, mangkel orangnya, kampleng kon, tukaran nanti jadinya. Lah kalau belum sampai, kamu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya dia, ya Allah, itu jaga dia. Kalau sudah sampai, ngomong, saya yang ngomong tadi itu minta maaf, gitu. Karena itu ojo langsung buka mulut aja, pikir sing metu kok cangkem iki bahaya Pak. Kadang-kadang yang keluar dari mulut ini walaupun itu berupa suara, itu bahaya, kadang-kadang bisa menyebabkan masuk neraka. Wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayafi fin nari 70 kharifa. Ada beberapa orang berbicara dianggap remeh omongan itu, tapi di situ justru dia mendapatkan laknat Allah, masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun.
Anda bisa bayangkan kalau ada sumur, sampean ngelepas batu, ngelugurno watu, sampai sak jam baru sampai pelung. Bisa dibayangkan, jero nih sumur ini, dalam bener ini sumur, sak jam, lebih 70 tahun baru pelung. Dalamnya gimana? Iso mentas. Hah? Bisa dibayangkan mentasnya itu ya opo? Masuk sumur yang dalamnya sak jam kait sampai ke sumurnya, itu mentas itu soro. Ya apa caranya mentas? Ini dah masuk ke neraka 70 tahun baru sampai. Jungkel nang rokok 70 tahun baru melbu. Ya apa mentasnya sampean? Orang itu kalau kecemplung langsung ya. Kalaupun dintas suwe sian. Coba sampean nyemplung ngono di sumur 30 meter. Tutuke langsung blung. Mentasi iso petang jam sampean. Hah? Berarti lama mentasnya. Iki nyemplung edak 70 tahun. Lah mentasi. Kalau dia mau mentas, mbok dadi apa kowe? Padahal dengan satu kalimat itu kata. Dengan satu kalimat bisa masuk neraka, segitu dahsyatnya. Terus ya apa oleh beberapa kalimat? Terus ya apa oleh cangkeme gorodok, dosa dok? Bisa dibayangkan. Mudah-mudahan diampuni kita semuanya oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Ibn Adam, saya teruskan aja ya, tinggal sedikit. Wahai manusia, lau ataitani, kata Allah, jika kamu mendatangi aku Allah, bigurabil ardi, boleh bigurab, boleh bigirab, dengan wadah sebesar bumi, khotoya, berisi kesalahan-kesalahan. Bumi ini kalau dijadikan keranjang, diisi jagung pirang ton. Bumi ini keranjang, diisi jagung pirang ton jagungnya. Waduh, kalau timbangannya kiloan berapa? Kalau timbangannya tadi itu on-onan berapa? Kalau per biji, berapa biji jagung itu? Saisi bumi kabeh. Waduh, wah banyaknya luar biasa. Kalau seandainya kamu, kata Allah, wahai manusia, datang kepada aku membawa seisi bumi kesalahan, sewangking akeh tak kehitung sudah. La ataituka, tsumma laqitani, kemudian kamu menghadap aku, mati dalam keadaan la tusyrik bi syai'an, tidak mensyirikkan aku kepada sesuatu pun, mati bawa iman. Datang kepada Allah bawa dosa banyak, tapi matinya husnul khotimah, bawa iman. La ataituka, maka aku Allah akan mendatangi kamu, artinya membalas kamu, biqurabiha, dengan seisi bumi pula, maghfiratan, ampunan, tak bayar dengan ampunan, kata Allah. Asal kamu datang kepada aku, tobat, bawa iman, saya akan ganti dosa seisi bumi dengan ampunan seisi bumi. Allah, nikmatnya punya Tuhan Allah. Nggak perlu khawatir kalau asal benar-benar minta ampun sama Allah, di sepuro kabeh. Coba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran begini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka sudah keterlaluan,
ala anfusihim, terhadap dirinya. Terlalu matanya nggak pernah dibuat baca Quran, ngelihat film porno tok, ngelihat haram terus. Telinganya nggak pernah dibuat dengarkan nasihat, dengarkan musik, dengarkan yang diharamkan Allah terus. Mulutnya nggak pernah berzikir, digunakan untuk bersalah kepada Allah terus. Seluruh badannya, hartanya, rumahnya, tempatnya, semuanya digunakan untuk maksiat. Keterlaluan sudah. Bagaimana? Apakah Allah benci? Masya Allah memberi kesempatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Asal gelem kembali kepada Allah. Allah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah maha mengampuni seluruh dosa. Dosamu kabeh disepuro, diampuni oleh Allah, asal kamu benar-benar berharap ampunan Allah. Begitu ya Allah. Enak kalau istilah dosa yang bisa menjauhkan kamu dari Allah jika kamu barengi dengan bertobat kepada Allah, disepuro sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Malah orang yang tobat itu dijadikan kekasih Allah. At-taib habibullah wa taib anid dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat itu adalah menjadi kekasih Allah. Kadang-kadang orang yang banyak dosanya, dia tobat langsung jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Kenapa? Orang yang bertobat asal serius sungguh-sungguh itu seperti nggak punya dosa sama sekali. Tobat nih Pak, jangan sampai nggak tobat. Eman pintu tobat dibuka nggak masuk, model kan. Gambarannya begini, sampean salah di penjara, kemudian dibuka pintu penjara, monggo keluar, mboten saya kerasan, bodoh. Hah? Anda juga begitu, Anda terbelenggu dengan nafsu, Anda sudah terpenjara dengan maksiat, dengan setan, maka dikatakan pintu tobat dibuka, monggo tobat, masuk tobat kepada Allah, jangan diteruskan, boten terus maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ayo kita sekarang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang betul-betul. Istighfar itu paling afdal apa? Dengan sayyidul istighfar. Yang sampean baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iki sayyidul istighfar. Tahu sayyid enggak sampean? Sayyid itu pemimpin. Hari-hari sayyidnya hari apa? Pemimpinnya hari apa? Jumat. Bulan 12 pemimpinnya apa? Bulan Ramadan. Kan gitu. Nabi pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Istighfar. Pemimpinnya istighfar apa? Yaitu tadi Sayyidul istighfar. Kalau sampean baca berdolatif ada itu ya. Nah, itu dibaca setiap hari. Ya, cik ini kayak nyepuro dosa, setipi dosa paling bagus itu adalah sayyidul istighfar. Penghapus dosa paling mujarab, paling hebat itu adalah sayyidul istighfar. Wocon itu adalah penting sekali. Dosa sebesar apapun, insya Allah asal sungguh-sungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita baca bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Semoga kita diampuni dosanya oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan semoga insyaallah kita diberi kekuatan oleh Allah tidak mengulangi lagi kesalahan kita dan perbuatan dosa kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kitab sudah kita hatamkan. Rencana nanti setelah kitab Arba'in Nawawiyah ini, nanti kita akan musyawarahkan lagi. Rencana ada satu kitab Arba' Rosail nerangkan khusus masalah sholat. Jadi supaya tahu sampean sholat ini gimana ya, ancamannya gimana ya, sempurnanya gimana ya, khusus masalah sholat. Kenapa kita baca kitab itu? Kalau sholat itu baik, beres dunia akhirat. Sholat itu bagus, lancar, sukses, berhasil dunia akhirat. Rizki ini sampean yo bagus, keluarga ini sampean bagus, anak-anaknya sampean bagus, mati ini bagus, kuburan ini bagus, kiam mahsyarnya bagus, sampai masuk surga dengan selamat. Sholat intinya. Ya apa beb, anak saya beb, gak iso diatur, gak tahu konca sholat. Ya apa beb, rumah tangga saya berantakan, gak tahu sholat berjamaah. Ya apa beb, ekonomi saya tadi itu kok macet, sembayangmu macet. Ya apa beb, urusan kerjaan saya kacar-kacir, sholatnya kamu karat-karit. Supaya tahu semuanya, kita baca itu semuanya, dan nanti pulang di rumah lunggono anakmu, kilona sembayang iku ngene. Saya yakin ketika kita melaksanakan sholat dengan bagus, dengan sempurna, insya Allah tidak ada malapetaka, tidak terjadi malapetaka. Gunungnya bersahabat, langitnya bersahabat, lautnya bersahabat, hutannya bersahabat, buminya bersahabat. Kenapa? Seneng habis sampean sembahyang. Saiki pegel kabeh, gunungnya pegel, tidoni sampean keluar lahar, langitnya pegel, digrojok udan sampai banjir kabeh, laute pegel, akhirnya diuntai ambil laut. Dan kejadian di Aceh, kejadian ada di Jepang. Ya Allah, kalau sudah begitu ya apa, bangunan yang begitu kokoh, Jepang itu buat kebangunan itu Pak, itu daerah gempa, tapi mereka merasa aman. Kenapa? Bangunan itu ngikuti getaran gempa. Gretek. Goyang bisa bangunan ini. Gretek. Kayak ada setoke ngono. Kena tsunami itu gretek ratak, lugur kabeh wis. Masya Allah. Truk, sedan, motor, taruh becak memang di sana. Tidak ada sepeda pancal, itu semuanya digulung sama air, digulung. Ya Allah, jadi kayak sampah Pak. Sampai mari ngising, disiram, biar melaku, tidak tanpa arah. Ya sing ngono iku treke, bisi, sedannya, Mercy-nya, BMW-nya, Ferrari-nya digolong kalau regane. Yang kemarin kaya melarat total, yang kemarin tinggalnya di istana tinggal di tenda, itu yang selamat. Yang kemarin makanan keju, Indomie. Kenapa? Begitulah Allah membuktikan ini masih azab dunia, azab akhirat ya opo.
Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita bacakan pas arah sholat supaya kita selamat. Sama Pak loh, laut di sana sama laut di sini sama. Kalau tsunami-nya teko di Pasuruan sampai entek kabeh. Pondok Habib Taufik yo entek, Pondok Sidogiri entek. Mudah-mudahan selamat. Na'udzubillah. Karena itu tobat yang benar, diniati, ilmu ini diamalkan, ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah itu akan mengadab satu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad masih hidup di antara mereka, dan tidaklah Allah mengadab kaum tadi itu semenjak mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakui kesalahan sama Allah, insya Allah gak diadab oleh Allah. Sing lama merasa dirinya sudah bisa mengatasi segala masalah, atasono tsunami, atasono gunung meletus ini, atasono ini gempa, ya Allah gempa. Aduh, gempa enggak sampean? Gempa itu bumi digoyang ini dok kretek. Enggak sampai jam-jaman Pak. Jadi hanya beberapa menit. Ada di Jogja itu enggak sampai 1 menit, hanya beberapa detik ribuan rumah hancur, 5.000 orang mati. Sampai rondok enggak? Ndok. Dimasukkan dalam kotak, digoyang ini dok, tidak sampai 1 menit, kerotak. Tadi apa dok? Hari nggak ada datar dok ya? Loh, bumi itu bisa dibuat gitu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Karena itu jangan macam-macam sama Tuhan. Allah itu maha bisa dalam segalanya. Allahu a'lam. Kitabnya apa? Masih kita pertimbangkan. Insya Allah kita akan sediakan dah kitab itu untuk ahad yang akan datang, singkat tuku ya, nanti akan kita mungkin sebagian nanti bisa kita sediakan di sini, bisa nanti membeli sing jelas tak dolekno kitab sing murah, masih dipertimbangkan kitab, oke? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.